Rumah Tangga Ngobrolin Apa Aja. Halo semuanya, selamat datang di podcast Rumah Tangga Ngobrolin apa aja. Ploter. Cakember. Oke sayang, episode kali ini adalah episode kedua kita. Dan aku selalu bersama istri aku yang paling kucinta. Halo semuanya. Sayang, Dalam kali ini kita mau bahas mengenai suatu hal yang penting ini buat kaum perempuan. apa tuh? Mengenai pola makan yang dapat mengakibatkan kesehatan reproduksi perempuan. Bener banget tuh, itu suatu yang penting loh, yang harus kita share kepada tetangga-tetangga kita di sana, khususnya tetangga-tetangga kita perempuan muda-mudi pasangan di luar sana. Asik. Sayangku, di luar sana mungkin orang nggak sadar kali ya tentang pola makannya yang sangat sembarangan, dan itu bikin tubuhnya itu kurang bagus dan kurang fit, bahkan sampai mempengaruhi organ-organ vital mereka. Iya, betul sekali sayang. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi makanan yang kurang kita perhatikan, seperti makan makanan junk food, makan makanan instan, makan makanan yang bakar-bakaran yang belum matang secara rata, terus makanan daging olahan Wih. itu banget itu. Bener. Daging olahan, terus juga kayak apa ya, lalapan Atau Lala- sayur-sayuran di ini ya, lalapan yang belum cuci bersihnya secara bersih. bersih itu bisa sebagai perantara kuman dan bakteri masuk ke Masuk dalam dalam dan tubuh tubuh kita. kita. Nggak cuma itu nggak sih, yang pola makan itu sangat mempengaruhi metabolisme khususnya perempuan yang dalam siklus menstruasinya. Iya, betul banget sayang, Mm-mm. karena gini, perempuan itu banyak sekali sayang hormon-hormonnya. Hmm. Daripada laki-laki itu bahkan 2 kali sampai 3 kali lipat. Dari hormon laki-laki ya. Iya, makanya complicated sekali perempuan ini. Jadi harus benar-benar menjaga pola makan kita. Garis bawahi, wanita itu complicated. Memang sih ya. Nah sayangku, kita akan ngobrolin pengalaman kita, terutama pengalaman kamu ya pada waktu dulu yang pernah ngerasain siklus menstruasi yang tidak teratur, bahkan sampai didiagnosa ya ada something di rahim kamu, ya nggak sih? Iya. Jadi sayang, waktu aku remaja itu siklus menstruasiku itu emang nggak teratur. Aku tuh menstruasi nggak mungkin ya, emang 3 bulan itu 2 kali. Jadi nggak 1 bulan sekali itu enggak. Oh berarti harus 1 bulan ya? Iya, 1 bulan normalnya? sekali. Normalnya. Oh, iya. Tapi pada saat itu aku tuh cari informasi di internet kalau misalnya mens gak teratur itu gimana. Katanya kalau misalnya remaja itu wajar-wajar aja, tapi setelah kalau udah usia 20 tahun ke atas, iya, nah itu harus diperiksakan ke dokter. Nah, pada di usia berapa ya? 23 tahun. 23 tahun waktu udah kerja nih, pernah ngalamin yang Apa tuh? haid yang sakit banget sampai 3 hari aku nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener bed rest di kasur. Kok Sakit bisa banget. ya? Menstruasi sampai segitu ya? Iya, padahal aku tuh jarang sekali sakit loh yang. Jarang sekali dysmenor. Jadi sakit Bener. nyeri head itu namanya dysmenor ya teman-teman. Jarang sekali dysmenor. Dysmenor mungkin bisa setahun mungkin sekali lah. Itu pun kalau udah dibawa tidur itu udah hilang. Tapi saat itu tuh beda sekali sampai 3 hari itu. 3 hari lama banget tuh yang. Kamu nahan banget gak sih itu? Iya, nahan banget. Wih. Itu 1 hari. Emang sengaja tak biarin ya, soalnya nanti kalau dibuat tidur hilang. Terus 2 hari udah diperiksain tapi antrinya lama. Jadi ketemu dokternya tuh baru malamnya. Dan waktu udah nih diperiksa di dokter kandungan terdekat ya. Katanya tuh di rahimku ada miom sayang. Miom? Iya. Miom? Apa tuh miom tuh? Adenomiosis.
Mm-mm. Itu seperti kayak tumor jinak ya. Ada tumor di rahim kamu. Iya, itu dulu masih kecil 2,8 cm apa ya. Itu Wah, itu karena apa tuh? Maksudnya kok ada meyum di rahim kamu tuh karena apa? Apa balik tadi di pola makan tadi? iya ternyata setelah konsultasi sama Heeh. dokter, aku mengingat-ingat ke belakangnya pada Mm-mm. masa lalu. Nostalgia lah ya. Heeh. Iya, karena orang tua aku, ibuku itu kan dulunya wanita karir ya. Mm-mm. Jadinya di rumah itu ya disediain mie sama sosis. Nah, Biar biar itu aku kali ya yang iya udah cepet bikin ini. kalau makan ya tinggal goreng sosis gitu. Dan ternyata pada saat itu langsung dikasih tahu, jangan makan makan daging olahan. Nah, itu ya. Itu kesukaanku sosis. Karena setiap gini yang paling karena berlebihan kali ya. Iya, Bener, pola makan berlebihan. yang sembarangan Mm. itu tadi yang berlebihan akhirnya menimbulkan miyom itu. Nah, pada saat didiagnosa si dokter nih, dokternya bilang, "Mbak, di rahim kamu tuh ada miyom." Apa yang kamu rasain? Ya sedih banget lah ya sebagai Iya, wanita. sebagai wanita. Apalagi itu masih muda, masih 23 tahun, belum nikah, belum ngerasain hamil, belum punya anak. Overthinking terus, iya, berarti pasti ya. overthinking Iya, sekali. bener. Terus di pikiranku tuh nanti aku bisa hamil enggak ya? Oh iya sih, itu Terus gimana ketakutan, ya? ketakutan Aku ya, seorang cewek ya. iya itu masalah ketakutan terbesar cewek itu tuh bisa hamil apa enggak ya? Padahal karena pola makan yang sembarangan tadi ya. Iya. Wah, bahaya banget ya. Sayang, eh karena dulu aku punya kakak juga ya. Itu juga punya tokso ya. Karena setelah ditarik lagi ke belakang, dia suka sekali main-mainan kucing dan suka makan lalapan. Wah, itu perantara ya? Iya, Kucing itu ya? iya. Makanya kamu overthinking karena kakak kamu pernah Iya, mengalami hal takutnya itu tukso juga terjadi sama juga. aku gitu. Tapi pada saat diagnosa ternyata adanya miyom ya tadi ya sama dokternya. Miyom ini tuh sering gak sih yang dialami oleh perempuan yang ada di luar sana? Bisa jadi Bisa ya. jadi ya? Iya, kalau misalnya pola makannya tadi yang kurang disebutin bagus ya, ya. pola makannya seperti itu, olahraganya kurang, terus pikirannya juga Nggak ini ya, kemana-mana iya, ya. Itu pas bahaya itu nggak sih? kemungkinan bisa aja. Bahaya nggak sih miyom itu? Ya kalau dibilang bahaya nggak bahaya, sebenarnya tuh miyom tuh seperti jerawat ya. Kayak Jadi jerawat. bisa muncul, bisa enggak, Mm-mm. bisa muncul, bisa enggak kayak gitu. Terus apa sih si miyom ini tuh di misalnya mempengaruhi kesuburan atau apa? Oh iya, miyom ini yang itu tuh lengket. Iya, jadi miyom ini bisa menghambat proses spermanya itu masuk ke dalam rahim untuk bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi. Itu bisa menghambat itu, bisa menjerat spermanya itu. Berarti si sperma itu nggak bisa masuk untuk membuahi ya? Iya, nggak bisa. Bahaya banget dong berarti. Iya. Sulit hamil dong. Bisa jadi sulit hamil, makanya ya bener-bener. Dulu aku tuh takut banget. Aku baru tahu loh, maksudnya untung aja kamu dulu jujur ya, maksudnya. Iya, dari awal kan aku udah bilang sama kamu. Bener. Soalnya ya takut aja. Kalau misalnya terjadi apa-apa setelah pernikahan kita kan, aku takutnya kalau kamu nuduh aku nggak jujur dari awal atau gimana. Iya. Makanya aku tuh bilang dari awal sama kamu. Bener. Dan itu aku langsung temenin kamu ya dari buat check-in, buat ke dokter. Iya. Terus ke itu juga setelah tahu kamu ada miyom. Nah, ini kamu gimana nih untuk menyembuhkannya? Gimana tuh? Ya memperbaiki pola makan ya. Makan kamu ya? Memperbaiki pola makan, terus menjadi hidup yang lebih sehat kayak gitu, banyak beraktivitas. Ada obatnya nggak? Maksudnya dari dokternya dikasih obat atau gimana? Iya, kalau dokter ya ngasih obat. Iya, tapi kan di samping itu kan kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri dengan menjalankan hidup sehat dengan
pola makannya itu dengan Mm-mm. melakukan aktivitas fisik. Dulu kan kita kan kerjanya kan Iya bener sih, di di pabrik kan pabrik. jalan-jalan Iya terus, bener. ya si olahraga ringan lah ya. Iya, Sama jalan-jalan ya. makan makanan minum obat herbal. Kamu minum obat herbal? Heeh. Apa tuh Dulu apa tuh? dulu tuh setiap pagi direbusin air daun sirsat sama ibu Oh sama setiap ibu. pagi Kak, dan setiap mau tidur. Jadi itu berhasil nggak? Nah, itu baru ketahuannya tuh beberapa bulan ya, yang setelah Mm-mm. itu mungkin 6 bulan. 6 bulan Intens ya itu dari heeh, awal itu ya. kan setelah itu aku menstruasi sakit banget itu Mm-mm, kan. mm-mm. Terus jadi rajin ke dokter kan untuk Benar periksa ya. bagaimana perkembangan simiom itu, apakah berkurang atau gimana gimana. Nah, setelah 3 kali pemeriksaan yang Mm-mm. itu alhamdulillahnya itu katanya dokter sudah gak ada, jadi udah Iya ada sel telurnya benar-benar. ini yang sel yang Alhamdulillahnya belum ya dibuahi ikhtiar ya. kamu Heeh. terbayarkan itu ya. Heeh. Bener-bener. Dan di situ aku kan nemenin kamu ya. Ayo aku temenin gitu kan. Iya. Biar apa namanya ya support ya, saling support. Walaupun itu sebelum menikah ya kita ya. Iya, Sebelum sebelum menikah nikah. ya. Dan bahkan sampai 2 tahun gak sih kita ini ikhtiarnya. Dan aku juga berjuang ya. Bener-bener wah luar biasa sih. Dan alhamdulillahnya berhasil dan kamu bisa hamil ya. Iya, Bisa hamil 2 bulan. alhamdulillah 2 bulan ya setelah Setelah nikah. setelah nikah 2 tahun loh, yang itu ya ya lumayan panjang ya perjalanannya, setiap setiap hari minum itu, minum apa, herbal herbal Ya ya nggak mungkin sih. itu yang jalan yang diberikan Allah kepada aku Mm-mm. ya, untuk mengetahui kalau aku ada minum di awal sebelum aku nikah tuh, biar aku nanti setelah nikah tuh bisa langsung dapat momongan Wah ini nih gitu. catat Makanya nih, makanya teman-teman untuk yang ada di sana. perempuan di luar sana itu Mm-mm. jangan takut kalau misalnya ada kendala-kendala seperti mens tidak Mm-mm. teratur, Bener bener tuh catat tuh. mensnya sakit, terus darah waktu mens itu yang warnanya tidak wajar, itu jangan takut kalau misalnya eh, diperiksakan saja ke dokter. Jangan takut kalau misalnya terjadi apa-apa, kita udah tahu dari awal dan kita juga bisa bisa mengendalikan dari awal Mm-mm. gitu loh ya. Mencegah dari Mencegah dari bener awal bener banget, gitu. jujur tuh penting ya, Heeh. apalagi jujur sama ya jangan sama teman dulu ya, maksudnya sama orang yang Orang terdekat tua, kita, orang tua paling itu, keluarga, keluarga itu penting banget. pasangan. Nantinya kalau Heeh. kalau yang sudah berpasangan ya, kalau yang belum Mm-mm. berpasangan ya sama kedua orang tuanya, keluarganya gitu. Mm-mm. Jangan takut. Bener banget, jadi lebih baik mencegah dulu daripada mengobati ya nggak sih ya. Iya, Bener banget. sebelum jadi terlanjuran kan, terlanjur kalau Mm-mm. lebih parahnya Karena lagi ya, bahaya banget loh nih minum ini ya. iya bisa jadi kista Heeh. juga itu ya. Oh iya toh, Iya, awalnya dari situ ya. iya bisa jadi, iya. Hmm, bener 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 bener. Nah, jadi alhamdulillah setelah kamu ikhtiar ya, Hmm. akhirnya eh hilang si miom ini ya dari rahim kamu. Nah, eh gimana nih setelah tahu nih, wah akhirnya hilang gitu, gimana tuh? Seneng banget ya Ya, pastinya. Wah, seneng, alhamdulillah alhamdulillah ya. ya. Yang dulunya maksudnya overthinking ya, sekarang Overthinking udah pasti, aku yakin sih. Yakin alhamdulillah banget sih gitu. dulu. Meskipun masih overthinking ya setelah nikah. Oh iya dah. Iya iya kan, i- waktu sebulan setelah nikah tuh juga kok belum jadi ya, padahal belum Padahal sebulan. baru sebulan. Baru sebulan coy. Tapi alhamdulillah 2 bulan setelah nikah kita udah dapat ini sih, maksudnya udah dapat alhamdulillah ya, Alhamdulillah. dan Iya, positif positif hamil. hamil. Itu perjuangan sih, yang bener-bener Iya. perjuangan sih. Nah nih, buat teman-teman semuanya yang ada di sana nih, apa sih yang harus kita hindari gitu? Eh dari mulai dari mana dulu nih? Pasti dari pola makannya atau gimana? Ya yang seperti tadi yang gini, yang aku juga mau tahu dong dari sisi laki-laki. Kalau perempuan kan tadi aku udah bilang ya, pasti setiap perempuan tuh Mm-mm. takut banget, khawatir banget mengenai nanti bisa hamil enggak ya. Bener-bener. Ha. Kalau dari laki-laki tuh ada kepikiran seperti itu enggak sih yang Oke, ini dari aku sendiri ya, tapi hmm, aku nggak tahu untuk teman-teman tetangga kita yang laki-laki yang lain. Tapi untuk aku sendiri, aku juga overthinking yang sedikit
walaupun apa ya, nggak banyak tapi ada. Aku takut juga nggak bisa ngasih anak karena aku takut juga sperma aku kenapa-kenapa gitu. Mungkin kurang bagus karena aku nggak tahu ya, aku ketemu banyak orang, ketemu orang yang merokok dan lain sebagainya. Kan aku kan nggak merokok ya. Jadi Hmm. aku nggak pernah merokok, nggak pernah minum alkohol sama sekali. Tapi di lingkunganku kan teman-temanku pada ngerokok gitu. Jadi aku kan termasuk perokok yang pasif Wah, ya. kan. Aku juga takut itu, makanya takut juga gitu. Tapi kan di sisi lain aku juga ikut ini kan, maksudnya ikut memperbaiki pola makan aku juga memperbaiki olahraga juga gitu kan. Jadi Ya, bentuk sport iya kamu bentuk ke aku support, iya ya. Kemarin kita dong. dulu olahraga bareng ya, Iya badminton. dulu bener banget. Jadi eh nggak cuman kamu doang ya, aku juga khawatir juga gitu. Jadi sama-sama lah gitu. Ternyata dari pria tuh juga sama ya dari Iya dong, laki-laki. ada, tetep ada, tapi aku nggak tahu ya di laki-laki yang lain gitu ya. Tapi betul juga yang kadang-kadang tuh setiap orang ada beberapa pasangan tuh kayak gini ya, Gimana gimana? yang dipentingin itu, yang disorot bener-bener disorot itu kesehatan reproduksinya Si si wanita, perempuan, iya kan. Yang diperiksain terus, yang dicek ke dokter itu perempuannya. Tapi ternyata si laki-lakinya malah juga yang ada ada masalah di masalah, situ. iya benar. Bener banget sih yang itu kan juga bisa itu ya. Bisa ya, maksudnya jangan terlalu apa ya, ya sama-sama yang. Mm-mm. Jadi pasangan itu kan bersama ya, Harus dicek harus bareng dicek ya. bareng, bukan cuman si ceweknya aja atau perempuannya, tapi juga laki-lakinya juga perlu dicek, subur enggak, bagus enggak spermanya, Spermanya larinya gitu. Apa? Nggak apa. Oke, jadi bener banget yang jadi pola makan yang sembarangan itu harus kita perbaiki mulai sekarang ya, dan hidup sehat, olahraga ya walaupun cuman jalan-jalan atau lari-lari kecil tuh nggak apa-apa yang ya 15 menit atau 20 menit itu membantu metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik ya kan Iya, betul gitu. sekali itu saya. Dan bagi teman-teman yang di luar sana terutama yang perempuan ini yang suka makan seblak nih, itu jangan banyak-banyak ya. Iya, Ya boleh makan seblak sekali atau 2 kali ya. Karena itu ada daging olahannya itu yang tadi. kerupuknya juga itu ya. Nah, itu kan Kerupuknya itu tidak memang bisa enak memang seblak ya, tapi ya sama lambung ya. iya. Nah, itu makanya dihindari dulu ya teman-teman Mm-mm. ya. Dan tadi ya jujur sama keadaan kamu. Iya. Ya enggak sih? Jangan takut, orang-orang di sekitar kita tuh pasti support sama Bener, kita. dan peduli akan hal itu gitu. Iya. Jangan merasa sendiri ya enggak sih? Asik banget ya obrolan kita ya. Asik banget, jelas. Oke sayang, ini aja kali ya obrolan kali ini ya di episode 2 podcast rumah tangga ini ya. Seru banget kita bahas hal yang penting tadi dari pola makan dan sebagainya lah ya. Pengalaman kamu ya kan sebagai seorang wanita ya yang memperjuangkan rahim kamu dan pejuang garis 2 ya enggak sih ya. Ada pesan-pesan enggak sih ya buat teman-teman semuanya nih, tetangga-tetangga kita yang di luar sana? Untuk teman-teman kaum perempuan, dijaga ya kesehatannya. Kesehatan rahim itu dijaga Mantap. dengan kita cek ke dokter kandungan itu tidak ada masalah untuk mengetahui apalagi sebelum nikah ini ya. Untuk mengetahui gejala-gejala apa yang dirasakan atau mungkin ada sesuatu di rahim itu bisa dicegah terlebih dahulu gitu. Terus untuk pola makannya itu juga dijaga, jangan makan makanan daging olahan, daging merah, jangan itu juga agak boleh banyak-banyak yang makanan instan, cepat saji itu juga Mantap. jangan dulu deh. Sama aktivitas fisik dan juga dijaga terus pikirannya untuk stay positive thinking. Benar. Kita udahin aja kali ya obrolan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast rumah tangga ngobrolin apa aja. Bye bye. Sehat selalu teman-teman.